Al-Kiram Mas Alvin beserta ibu dan seluruh keluarga besar Harmoni Lautnya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat saudaraku seiman seakidah rahimakumullah. Syukur bersyukur kembali di malam yang hampir laut ini kita haturkan keharibaan zat sesembahan kita Allahu Rabbuna, Allahu Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali mari kita gunakan perangkat yang diberikan oleh Allah yang paling berharga dalam kehidupan kita, yaitu qalbun kita. Di malam ini mari kita gunakan hati kita yang di dalamnya terkandung ruh dan rasa. Satu, ruh. Mari kita gunakan ruh kita untuk menyaksikan betapa Allah itu zat yang maha perkasa dan dikdaya. Menyaksikan bahwa Allah ini zat yang maha agung, zat yang maha suci. Dan rasa kita mari malam ini kita gunakan untuk merasakan betapa dalam, betapa luas, betapa lembut belian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala manusia mampu menggunakan ruh rasanya untuk menyaksikan keagungan Allah dan merasakan kasih sayang Allah, yakin manusia ini termasuk golongan manusia yang sangat-sangat beruntung, sebab hidupnya akan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya tatkala manusia diberikan hati yang di dalamnya ada ruh dan rasa, tetapi tidak mampu menggunakan ruhnya untuk menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, tidak mampu menggunakan rasanya untuk merasakan belian kasih sayang Allah, maka manusia yang kedua ini termasuk golongan manusia yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa manusia yang golongan kedua tidak mampu menggunakan hatinya, tidak mampu menggunakan ruhnya untuk menyaksikan keagungan Allah? Sebab ruhnya yang dipakai adalah ruh yang hanya menyaksikan kezaliman dan kemungkarannya, menyaksikan hawa nafsunya. Rasanya hanya digunakan untuk merasakan gelombang hawa nafsunya, merasakan kekejian kemungkaran nafsunya, tidak mampu digunakan untuk merasakan kesucian, keagungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dan ini sudah diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Maka sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka jahanam, bahan bakar daripada neraka jahanam itu diciptakan terbuat dari jin dan manusia. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Bahan bakar neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia, yaitu apa? Manusia yang lahum qulubun la yafqahuna biha, manusia yang diberikan hati oleh Allah tetapi tidak mampu menggunakannya untuk menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Sibuk hati dipakai untuk mengejar kemaksiatan dari nafsunya, sehingga hati tidak dihadapkan kepada Allah, tapi hati dihadapkan kepada selain Allah. Berhati tapi tidak mampu merasakan keagungan dan kebesaran Allah, tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang
Walahum a'yunun la yubsiruna biha, diberikan mata tetapi tidak mampu menyaksikan. Menyaksikan apa? Keagungan dan kebesaran Allah. Diberikan telinga tapi tidak mampu mendengarkan kalamullah, tidak mampu mendengarkan firman Allah, tidak mampu mendengarkan hikmahnya Allah. Kalamullah kalamul hikmah. Manusia yang diberikan hati tapi tidak mampu membedakan mana yang benar mana yang salah. Diberikan mata tidak mampu menyaksikan keagungan Allah. Diberikan telinga tidak mampu mendengar teguran sapaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang seperti ini sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka di saat manusia yang diberikan hati tapi tidak mampu menggunakan untuk berzikir, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia ini adalah manusia yang sangat rugi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia yang seperti ini, ulaika, maka manusia yang dikatakan di depan kal an'am, bagaikan binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih hina. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak termasuk golongan yang difirmankan Allah tadi, maka kebalikannya, hati harus digunakan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Hati ini punya mata, namanya mata hati, namanya pandangan hati, maka harus dihadapkan kepada Allah sehingga mripate hati, ma'rifatnya hati adalah ma'rifatullah. Hatinya digunakan menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Hati punya rasa, rasanya digunakan merasakan belian kasih sayang Allah. Aku hidup karena Allah, detak jantung saking Gusti Allah. Hati punya telinga, namanya telinga hati, maka digunakan untuk mendengarkan firman Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kalamul hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap saat dan detik hatinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya firman Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Maka dengan hati berzikir, hati akan menjadi tenang. Bi qalbin salim, hati akan selamat. Al-Ka'batu baitullah, bihaqqi baitullah qalbun salim, bihaqqi baitullah qalbun mu'min. Nantikan ya Rasulullah, Ka'bah itu adalah rumah Allah. Yang sebenarnya rumah Allah adalah hati yang selamat, yaitu hati yang tatma'innul qulub, hatinya orang mukmin, di mana hati ini dipenuhi dengan zikrullah, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ikrarkan syukur kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, umat Rasulullah yang betul-betul tidak cuma mengaku sebagai umatnya, tapi juga mampu mewujudkan wujud daripada umat Rasul, yaitu khuluqul azim, akhlakul karimah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita hadir di tempat yang mubarak, di kediaman sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Agus Susilo, sekeluarga, Mas Alvin dan harmoni lautnya sekeluarga, dalam kegiatan rutinitas bulanan. Semoga membawa manfaat demi iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan khusus malam ini memang memperbanyak zikir, memperbanyak amalan untuk menutup kekurangan-kekurangan kita
selama 1 bulan ini kurang zikirnya, kurang doanya, kurang sholatnya, maka khusus malam ini adalah kita gunakan untuk berzikir, untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka belajar bersama-sama berzikir dengan baik dan benar, belajar mengingat Allah dengan baik dan benar, diawali dari bangun tidur, diawali dari kita saat pertama kali sadar dari tidur, harus tersambung dengan etikat yang benar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ, kalau bangun tidur kita kesulitan bersyukur, kesulitan berzikir, apalagi nanti waktu zuhur akan semakin sulit. Maka harus betul-betul diawali dari bangun tidur, dibiasakan mohon kepada Allah sebelum tidur, agar di saat dibangunkan mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bangun tidur kita berzikir kepada Allah, melangkahkan kaki untuk sholat subuh, dari subuh sampai duha, duha sampai zuhur, kegiatan duniawi kita jalankan sampai asar, maghrib, isya, tidur kembali. Maka latih hati ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah aset yang paling berharga. Kesulitan manusia dalam berzikir itu seperti kita merawat bayi, merawat anak yang masih bayi, butuh telaten. Merawat hati, merawat zikir dalam hati itu seperti merawat bayi, dimana kalau kita lengah, bayi ini bisa penyakitan. Ternyata bayinya kelaparan, dia nangis, kita biarkan, maka bayi ini bisa dehidrasi, penyakit hadir, lemes, dan bisa semaput. Na'udzubillah min dzalik. Bayinya enggak tumbuh dengan sehat, bisa kuntet dan lain sebagainya, karena enggak dirawat dengan baik dan benar. Perawat bayi terhebat adalah ibunda kita, di mana kita harus mampu mengikuti jejak dari ibu kita. Di saat hati kita sedang meronta karena apa? Ternyata hati ini terpapar dengan dosa, secepatnya untuk diurusi. Oh, apa yang menjadikan hati ini menangis? Oh, ternyata ini. Apa yang menjadikan bayi tengah malam nangis? Oh, ternyata ngompol, harus secepatnya diganti popoknya. Oh, ini bayinya kehausan, kelaparan. Oh, bayinya kembung masuk angin, harus dikerokin dan sebagainya. Kenapa hati nggak nyaman? Oh, ternyata hati ini tidak jujur. Oh, ternyata hati ini tadi maksiat. Oh, ternyata hati ini tadi ada terlintas batinan sing elek dan lain sebagainya. Harus teliti seperti merawat bayi. Ibu kita tercinta rela tidak tidur 1 malam, tidur sak serang jam 3, bayi ini nangis, secepatnya beliau bangun ngurusi. Ini luar biasa jasa dari ibu kita. Maka mari kita juga mengikuti dengan rasa yang sama, merawat hati kita. Maka bayi tatkala sudah umur 20-30 tahun, maka bayi yang sudah umur 30 tahun inilah yang akan merawat ibunya. Bayi yang sudah umur 40 tahun inilah yang bertanggung jawab untuk mengasihi, menyayangi, menjaga orang tuanya, ibu dan bapaknya. Sama, kita merawat hati kita, sudah 10 tahun kita merawat hati, sudah 20 tahun konsisten istiqomah dalam merawat hati, apalagi sudah 30-40 tahun merawat hati, hati yang akan merawat kita, asma Allah ini yang akan merawat kita, karena sudah tumbuh besar. Alhamdulillah. Seperti merawat pohon, dari tunas kecil, jangan sampai dimakan kerbau, dipagari, disirami, dipupuk, jangan sampai kering, jangan sampai mati. Maka tumbuh, kita rawat berbulan-bulan, dari benih yang kecil menjadi pohon yang besar dan lebat. Maka di saat kecil kita yang menjaganya, di saat sudah besar kita bisa berteduh di bawah pohon itu dan berpegangan kepada pohon itu. Ini
banyak tamsil, banyak ibarat yang menggambarkan tentang bagaimana merawat hati. Manusia yang merawat hati dengan zikrullah, maka dia akan mulia, dimuliakan oleh Allah, sebab hatinya bersama dengan asma Allah. Tapi manusia yang diberi kesempatan hidup tidak mau nguri-nguri hatinya, tidak mau merawat hatinya, seperti naudzubillah min dzalik, seorang ibu sudah dikaruniai anak tapi anak bayinya ditelantarkan, tidak dirawat, maka ibu ini akan berdosa. Inilah contohnya. Maka mari kita rawat hati kita, kita rawat asma Allah di dalam jiwa ini, dijaga agar senantiasa tumbuh subur, tumbuh kuat sebagai bekal kita dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Subhanallah, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada Sahibul Bait, sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Agus Susilo beserta Ibu dan seluruh putra-putri beliau, menantu-menantu beliau, cucu-cucu beliau, keluarga besar beliau, khususnya Mas Alvin dan harmoni lautnya. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa disukseskan perjuangannya, disukseskan seluruh usaha-usahanya, semata-mata sebagai bekal berjuang mengabari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Hadirin saudaraku rahimakumullah, sekali lagi jadilah perawat hati yang baik. Hatinya nangis, dengarkan kenapa hatiku kok menjerit. Oh, ternyata dia kelaparan, dia minta sholat, bawa sholat, dia minta zikir, bawa zikir. Oh, hati ini minta berpuasa, bawa berpuasa, semata-mata karena Allah. Demikian, terima kasih dari awal sampai akhir. Segala khilaf mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.